Bismillahirrahmanirrahim. Kita dari Memang DI Panjaitan Matang Sandar, kita ke arah Jalan Simarjarunjung. Oh, ini masih banyak antrian solar, 2 lapis. Solar semua, plus sebagian ada yang tertarik. Cuacanya mendung ya. Mudah-mudahan nggak hujan. Kita masuk ke daerah Simpang Dolong Otak Siantar. Oke, ini ada lampu lalu lintasnya merah ya, tapi perhatikan di sebelah kirinya, di bawah itu kalau lurus terus hijau, jadi nggak perlu berhenti kalau kita lurus, tapi kalau ke kanan baru berhenti. Karena itu ke arah ke Pematang Raya, ibu kota dari Kabupaten Simalungun. Daerah sini banyak rumah makan kecil ya, sebelah kiri dan kanan, dan juga tempat-tempat pemberhentian bus. Jadi ini yang depan kiri KBT Koperasi Bintang Tapanuli. Walaupun koperasi tapi bentukannya perusahaan otomotif atau perusahaan transportasi. Dia pakai Mikrobus apa ini bus ya? Kayak L300 gitu. Sebelah kanan ini jalan alternatif untuk ke pintu masuk tol Manitonga. Tanggal 19 ya, hari Minggu, jam 10.51 di jam 11.
melewati daerah simpang Sidamani. Jadi jalan ke sebelah kanan ini ke arah ke Sidamani. Nanti dari Sidoarjo itu tembusnya di sini. Ada Tamina, nggak terlalu antri ya. Apa nggak ada ini solarnya yang nggak ada, makanya nggak terlalu antri. Kalau kita lewat jalur lintas Sumatera, cuma bus-bus kecil, bus yang dihadapin bus-bus kecil, tronton. Tapi di daerah sini masih lebih waras kendaraan-kendaraannya daripada kalau lewat jalur lintas Sumatera yang lewat arah Kisaran. Itu lebih liar sih, lebih banyak bus tronton yang lebih besar. Sebelah kiri Masjid Al-Hadi, Masjid PTPN. Ini PTPN berapa ya? Aduh, tulisannya ini udah kabur catnya. Ini daerahnya kalau panas, kalau jam 12 ini enak di sini, dingin. Tapi nggak tahu kenapa nggak banyak orang jualan di sekitar sini. Beda kalau di jalan Medan yang ke arah Tebing, itu banyak yang jualan. Apa nggak dibolehin atau cuma nggak tahu. Kita aja ngelewatin Tugu jalan ya. Jadi kita ini udah melewati batas daerah Kota Madia Batang Siantar. Sekarang ini masuk ke daerah Kabupaten Simalungun. Ciri khasnya kanan kiri sawit, kalau nggak sawit karet. Ini kita mulai memasuki daerah Kota Tiga Balata. Sebelah kanan ada gereja KI, Kuria Kristen Indonesia. Lalu ada simpang ini kanan kiri, saya kurang tahu di kemana. Oh, Bahsampuran, Nagori Bahsampuran. Sebelah kanan ke Nagori Bahsampuran. Ini tadi ada juga Tugu sebelah kanan. Tugu Selamat Datang ke Kampung Jawa. Daerah yang sama dengan daerah yang ada di Kota Perdagangan, Kampung Jawa. Kanan kiri masih sama ya, sawit. Ini sih sawit dari zaman saya TK dulu udah ada. Cuman kan dia tiap berapa tahun di planting, yang tua dimatikan diganti dengan yang baru. Tapi nggak tahu ya. Sebelah kanan duriannya dibeli sama bule-bule, bule dan Pak Le. Enggak. Biasanya bule luar negeri ya. Tapi yang saya tahu orang bule yang luar negeri ini nggak tahan sama baunya durian ini ya, karena menurut mereka itu stink atau baunya tidak enak, bau busuk katanya. Tapi itu memang iya sih ya. Karena beberapa teman saya sendiri jangankan mencium bau durian, melihat durian aja dia bisa udah ogah-ogahan. Di sebelah kiri apa ya, Polres sama Polsek. Dari belum ini Polsek Jorlang Hataran. Oh, Jorlang Hataran, apa itu nama kecamatannya ya? Di sebelah kiri ini SMP Negeri 1 Jorlang Hataran.
terlalu keras, bikin memang nggak terlalu enak kalau melewati jalan besar, tapi kemudinya jadi lebih enteng. Ini kota Tiga Balatanya nggak terlalu besar, kayaknya sih cuma 1 kilometer aja bagian sininya ya. Kalau bagian ke dalamnya saya belum pernah. Ada Indomaret sebelah kiri, ini Pekan Tiga Balata. Pekan itu kalau di sini artinya pajak, tapi dia yang ya per pekan, hanya beberapa hari dalam 1 minggu aja bukanya, ramenya. Belakangan ada Alfamart, ini Masjid Al Mujahidin Tiga Balata. Nah, Tiga Balata sini. Kalau nama Polres sama SMP tadi jangan nggak salah. Sebelah kanan ada Pertamina. Ini andalan saya kok. Di kota Siantar macet karena nggak ada minyak. Kadang di sini nggak tahu, stoknya lebih banyak biasanya. Sebelah depan ini masih tikungan, ada Tugu mobil kecelakaan sih. Itu sih kalau yang ini betulan mobil kecelakaan ya, bukan dibuat-buat, bukan dibuat dari semen atau apa. Ini masuk di jembatan sini, sambungannya kadang nggak bagus. Nah, ini sangat ngebut-ngebut ya di sini. Udah terpental. Nah ini dia. Dan sambungan jalan dengan jembatannya cekung. Ini udah terasa dinginnya ya. Kayak lebih banyak oksigen. Ini udah daerah Tiga Dolok. Ini banyak pohon, rumah-rumah mulai berkurang. Karena belum nyampe daerah hutan lindungnya, itu udah terasa dinginnya. Daerah Tiga Doloknya, kayaknya ini pusatnya sih. Tadi sebelah kiri ada Indomaret ya kan. Ini gereja apa ya? Gereja San Antonius. Apa tadi panjang tadi 3 kanan. Aku baca semua. Banyak rumah dan toko di kanan kiri. Mendung ya. Mudah-mudahan nggak hujan. Ada Polsek. Nah, hari ini belum tahu bedanya Polres sama Polsek. Sebelah kiri ini pajaknya ya. Hari Minggu nggak rame ya. Ada Kopdes. Lebih mewah Kopdesnya daripada pajak yang udah lama. Tapi Kopdesnya nggak buka, belum ada isinya. Sebelah kiri ada Masjid Nurul Hasanah Tiga Dolok, kecil tapi dingin ya. Di sini biasanya dingin, kayak air es.
dijadikan satu. Terus di sebelah kanan ini kalau nggak salah ada SPX, Shopee Express. Kayak benar sebelah kanan ada Shopee Express di ruko berapa gitu deh, 6 ya, 6 kali kan. Di sebelah kanan ini ada untuk penimbangan kendaraan sih dari mana sih tadi aku baca, biasanya dia berhubungan sih dari warnanya. Sebelah depan ada kayak pembibitan bunga ya, dan kafe. Nah ini ya sebelah kanan. Apa istilahnya? Nursery ya istilahnya. Nah kafenya kafe Anggrek 3 Dolo. Buka setiap hari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Di sebelah kanan ini ada pom bensin AKR. Tahu saya ini udah nggak buka sih. Tadi itu pernah buka tapi solar tadi. Mohon doa restu pengguna rumah subsidi 3 Dolo. Rumah subsidi ini bukan rawa bukan rawa sih, semua ini rumah. Jalan menanjak ke atas dan berbelok. Nah sebelah kanan ini ada penginapan Batu Gajah, nggak ada hanya gajah. Apakah kayaknya masih buka sih penginapannya ini. Ini sebelah sini, sebelah kanan buka. Cuma ada rumah makan Kodomoro, makanan muslim ya. Ini yang lagi sebelah Tafling Simbara. Itu platnya kok dibikin hitam semua ya, nggak ada putihnya ya. Biar nggak bisa dibaca tilang gimana. Oke. Wah ini apa ini semua jadi kafe gitu. Banyak pohonnya loh, banget. Jadi kita mulai memasuki daerah hutan dengan tujuan khusus kalau nggak salah ADDK. Bisa dilihat di depannya pohon-pohon tinggi lebih dari 10 meter. Tingginya ya Allah. Oh nengoknya gendongan. Anda memasuki kawasan hutan dengan tujuan khusus KHDTK. Awas di daerah kebakaran. Kayaknya belum pernah sih daerah bikin kebakaran itu. Karena curah hujan di sini tinggi dekat dengan Danau Toba. Danau Toba jadi banyak penguapan air, jadi lebih gampang hujan. Dan di sini udaranya sebenarnya menanggung. Cuma kalau daerah sini, kalian sampai daerah sini itu jangan kenceng-kenceng, pelan aja sambil ngirup udaranya. Enaknya bisa kencang, kalau misalnya mau motor
longsor jadi bibit seperti ini. Oh, ada pohon yang patah itu kayaknya di atas. Mana Pak Bos? Ini masih daerah Simalungun ya. Jadi Simalungun itu menurut saya terlalu lebar dan terlalu panjang, luas. Dari ujung ke ujungnya kalau nggak salah dari ujung Padang sana yang berbatasan dengan Kisaran sampai ke daerah Parapat sini kalau ditempuh itu setidaknya 4 jam. Aspal baru. Oh, coba sampai sini aja. Di depan sebelah kanan ini ada lokasi untuk pelatihan kalau nggak salah. KHDTK Hutan Diklat. Diklat itu pendidikan kilat ya. Dari ke depan itu ya, bukit barisan. Saking jauhnya sampai warnanya biru. Besar ya. Oh, ada longsor. Oh, longsor. Oh, sebelah kanan nih. Lagi ini. Perbaikan. Ini pun dulu sering longsor. Jadi terus dibikin jadi seperti itu. Terus si masnya sampai nggak pakai helm cuma supaya bisa ngobrol sama mbaknya. Mending beli intercom sih. Jadi bisa pakai helm dua-dua bisa ngobrol. Daerah sini dingin loh. Jadi kalau nggak pakai helm itu daun telinga dingin. Takutnya kebas. Bayangin aja daun telinga kebas. Ini di sebelah kiri 100 meter ke depan jalan alternatif menuju Danau Toba. Jadi jalur alternatif itu jalan yang tidak melewati Parapat tapi memutari Parapatnya. Jadi kalau di Parapatnya ada kemacetan atau ada apa bisa lewat sini. Tapi sepi kalau nggak salah sih jalannya sepi. Jadi kita masuk lagi ke daerah hutan, kawasan hutan dengan tujuan khusus. Ini lebih ini ya, dominan kayak pohon pinus cemara ya kan ya.
Allah dinginnya ya Allah. Wah, dan gelap. Gelap gara-gara pakai kaca. Visor hitam sih. Enak, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai advisor atau visor hitamnya. Nikmatin udara dingin sambil dihirup dalam-dalam. Tapi jalannya tambal-tambalan. Kiri ada Tugu apa nih? Tugu Toba Palau Lestari. Dengan seminggu kearifan. Walaupun Toba Palau Lestarinya lagi diberhentikan karena kasus musibah banjir dan longsor tahun lalu ya. Ya, harap pelan-pelan ada Gajah Sumatera apa melintas gitu. Sebelah kanan ini ada Balai P2 SDM wilayah 1 Mainoli. Kanan kiri Tugu Toba Caldera. Ada halte pemberhentian bus sebelah kanan tadi. Arah pelan-pelan ada Gajah Sumatera. Dari Siantar ke sini itu jalannya full kebanyakan tanjakan ya, bikin konsumsi BBM boros gitu. Ini udah tinggal setengah aja nih, setengah tangki. Jadi paling tinggal 2 liter kali 40 gitu, sekitar 80 km lagi kan. Karena kalau di KM 35 ini motornya ini saya rawat, motor satu-satunya. Ganti olinya saya jadwalkan, jadi masih prima mesinnya. Sudah ganti ini sih, sudah pernah bongkar mesin, ganti silindar, ganti piston, ganti ring piston. Jadi masih bisa mempertahankan konsumsi waktu kayak waktu baru beli dulu, sekitar 44 km per liter pertalite. Sebelah kanan ada jual lemang nggak? Daerah sini biasanya daerah Utara Teping banyak jual lemang. Ini kayaknya truknya truk serem, soalnya ada angker gitu. Udah masuk ke simpang Simargarut ini, kita ke sebelah kanan. Ini dia ke kanan ke Simargarut, ke Garut. Kalau lurus ke Parapat ya. Ini dia. Oke, kenapa saya milih daerah sini? Karena ini jalannya menuju ke Sidamani ataupun Keraya, yang dia langsung di sebelah kirinya nanti Danau Toba.
jalannya bagus ya. Menurun, alhamdulillah pakai motor kopling jadi kebantu sama engine brake, nggak harus ngerem terus, cukup dengan nurunkan gigi dia akan kebantu ngerem. Ada tadi pelang peringatan, hati-hati sepanjang jalan ini terjadi tanah longsor. Terus di kiri ini ada ini apa ya, Rindam 1 Bukit Barisan untuk Papis mungkin ya. Oh, ini mau dibangun kayaknya Kopdes ini modelnya, yang sebelah kirinya ruko terus sebelah paling kanannya terbuka. Ini Kopdes. Alhamdulillah cantik. Agak gerimis. Sebelah kiri ada gereja Katolik, stasi ST Joseph Repa Sileutu. Maaf ya kalau saya pengejaannya kurang, karena sambil kendara. Wah, daerahnya sepi ya. Kalau di sini sepi sih ya, dominan pohon sih. Jadi kayaknya jangan lewat sini malam ya, karena korporat ikan nggak ada jalan ya. Lampu yang pakai tenaga surya pun ini kayaknya belum ada, cuman belum tahu nanti. Oh, ada ini tiang internet tadi, terus ini ada itu bukan kontainer barang sih, kayak kontainer jualan itu sebelah kiri. Jalannya kecil ya, tapi dia pakai marka kuning, berarti provinsi, jalur provinsi. Wah, rawan longsor, jangan membuat kolong sawah dekat daerah yang menjadikan ini. Tadi kabel si tiang internet udah nggak ada lagi, nggak ada sambungannya ke sini. Berarti ke bawah sebelah kiri ya, mungkin ada perkampungan di sebelah kiri ke bawah nanti. Ini ada pohon, tapi bukan longkar nih kayak, udah dia bulat gitu aja pohonnya, potongannya potong orang udah tuh. Oke, jalannya naik lagi. Ini udah ini ya, agak lebih lebar jalannya. Terus marka jalannya udah putih, bukan kuning lagi kayak tadi. Tapi ini udah ada sih sisa-sisa kuningnya. Apa hilang ya? Apa hilang kuningnya ya? Jadi putih gitu.
nggak tahu lah, yang penting jalannya enak dan dingin. Menurun. Ini kalau untuk anak kecil ini membosankan ya, tapi untuk kita yang udah kerja yang setengah hari lebihnya dipakai untuk kerja ini, terutama untuk saya ini menyenangkan. Apalagi udaranya dingin. Di sebelah kiri ada kebun kopi. Di sebelah kanan kita ini udah Danau Toba ya, cuman masih belum kelihatan. Nanti kalau kelihatan saya arahkan kameranya ke situ, saya bengkokkan ke situ. Jelek lagi, menurun kan ya. Tadi ada pelang warna hijau, tulisannya kawasan hutan negara. Nah ini ada tiang internet lagi, kawasan hutan negara. Mungkin yang sebelah kanan ini yang hutan negaranya ya, karena di sebelah kiri, sebelah sininya itu ini lebar ya, banyak dipakai jadi kebun, kayak kebun sayur sama kebun kopi. Lereng kebun kopi. Itu mungkin kelihatan ya dari kamera sebelah depan itu Danau Toba. Kayaknya sih bisa ke sini sebelah kiri. Itu Kemiri ya. Sudah di sini. Ada kebun kebun kopi nih sebelah kanan, sebelah kirinya ada Toba. Keren. Ya ini udah di jalur jalur Simar Jarunjungnya ya. Sebelah kirinya ada Toba. Cantik. Ini kamera saya bengkokin ke arah kiri jadi bisa lihat Danau Tobanya terus. Tapi kemungkinan suara saya jadi nggak terlalu kedengaran ya, karena mic-nya jadi lebih jauh. Bismillah, kita gerak lagi ke arah Sidamanik. Mudah-mudahan bagus. Ini udah ketutupan lalang-lalang. Ada sih tampilannya sedikit-sedikit.
karena kayaknya dominan ini sih ketutupan sama pohon sama lalang. Oke, udah balik ke posisi semula. Tapi mudah-mudahan karena kamera action ini 170 derajat ya, mudah-mudahan nanti cepet lah gambar si Danau Tobanya. Ini hari Minggu tapi nggak banyak orang lewat sini, apalagi selain hari Minggu. Di sebelah kanan kebun kopi. Ada gelonggongan kayu meluncur. Kelihatannya sini ada rumah penduduk juga ya. Kayaknya satu ya, padahal ada di bawah lagi, jadi dua lantai. Itu gua apa ya, akses ke situ cuma ini. Kantor pemerintahan daerah. Oh, panas lagi, panas. Ini sih patung ikan mas. Apa sih namanya? Rumah makan sih katanya dulu. Oh, ada yang lantai ke atas tuh. Apa ya? Apa namanya ya? Oke, kita lanjut lagi. Sebelah kanan Kopdes nih. Ya betul, Kopdes merah putih di daerah antah berantah. Udah coba udah top kali bah. Bawa mounting ke helm. Kalau pakai di helm sih kayaknya lebih keren, cuman lebih guncang. Di depan enam lurus kurang. Aku lihat 2000. Bikin ini ya, kayak penatapan yang ada di sekitar Parapat sama Brastagi. Yes, bisa. Dan sinyal provider ini kuat ya, XL dan Telkomsel.
sebelah kiri kawasan objek wisata Sipolha. Kalau ke kiri jalannya ya mungkin nggak terlalu bagus ya. Kayaknya dulu pernah sih ke situ waktu SMA sama kawan SMA yang kampung halamannya di situ, kampung neneknya. Tapi udah lama juga itu, sekitar tahun 2008, berarti udah ya 16 tahun yang lalu ya. Wih, keren. Wih, keren banget. Ulina Sipolha. Ini apa? Sebelah kiri pantai apa tuh? Aku baca. Oh, batu Sipolha. Jalannya bagus ya. Naik batu kok tadi tulisannya. Karena ketutupan daun. Makam Raja Nasosiar Manggulan. Udah daerah perkampungan penduduk. Ada SD. Jalannya nggak terlalu besar, cukup pas-pasan untuk dua motor, dua mobil, dua motor. Nah, ini masih ada si tiang internet. Sebelah kiri ini kebun kopi, tapi pohonnya udah lebih besar-besar. Selamat jalan Tambun Raya Sidamani. Tapi udah daerah Sidamani kiri. Pelang-pelang lawan longsor, lawan kebakaran, dan dari pelangnya itu masih baru, warnanya orange, tulisan hitam, masih baru. Wah, ini daerah panorama selfie Batu Lihistar. Ini ada musola. Penatapan Tanjung Unta. Oh, itu Tanjung Unta. Tadi ragu-ragu mau lewat anak-anak muda tadi yang lagi ngambil foto kameramen. Ini tengok dari gesturnya masih sedia-sedia ya, tegas saja lah. Ini jalannya lebih lebar. Oh, ada jalan sebelah kiri kemana ya?
aroma ini kantong semar. Tahu kantong semar kan? Tumbuhan yang makan serangga. Bentuknya seperti apa ya? Teko. Kayak teko gitu. Nah, ada penutupnya ini sebelah kanan kopi. Kopi ya. Oh, ada aren. Oh, manjat dan memutar, menikung. Kayak di daerah Brastagi ya. Ah, Pinus Corbus. Kayaknya depan itu ada bangunan apa ya? Apakah penginapan atau rumah? Kayak Tugu rupanya itu teras rumah. Aduh. Ya, kita sudah kayaknya ini yang di depan ini Simpang Kesidamani lah. Ke Karanggaul terus Sidamani potong sinar belok kanan. Kita ke arah kanan. Oke. Kita masih di arah Sidamani. Menyambut kebun teh. Tapi jalannya kayak gini, tambal-tambal. Depan saya keras sekali. Wah, rusak. Depan ada Vario, mobil. Jalannya 3/4 rusak. Masuk ke daerah pemukiman penduduk kampungan. Jalannya seperti ini ya, agak mulus. Tapi tadi banyak porsi tidur, nggak besar sih, pendek-pendek, tapi banyak. Warung nasi muslim David tidak buka. Ini namanya kampungnya apa ya? Belum ada pelang yang bisa dibaca. Oh, daerah si pintu angin. Nah, ini sudah masuk ke daerah kebun tehnya. Oke, ini kanan kiri kebun teh. Luas banget ini.
Alhamdulillah. Terusnya yang belum pernah kebun teh ya, kebun teh ya. Biasanya di daerah perbukitan, daerah dataran tinggi. Ini udah nggak terlalu dingin sih, pohonnya udah nggak terlalu banyak. Ini kita lanjut lagi jalan. Sudah jam 1:30. Nah, langsam motor di sini udah balik normal. Tadi di daerah Simarjarunjung yang perbukitan nggak bisa langsam, selalu turun gas. Kemungkinan karena ini kan makin ke atas oksigen makin nipis, makin sedikit oksigennya. Apakah ini kira-kira bangunan apakah ini? Masih kayaknya bukan Kopdes yang ini. Kopdes memanjang, dia ini lebih tinggi, lebih lebar. Daerah Sidaman ini sekitar 1 jam perjalanan ya dari Pematang Siantar. Terus sebelah kanan ada perumahan pegawainya ya, pegawai kebun. Karena kebun teh ini termasuk PTPN kalau nggak salah. Jadi PTPN berapa? Belum tahu. Selamat. Lobang. Udah masuk ke perkampungan lagi ya. Jadi nanti setelah ini masih ada lagi kebun tehnya. Daerah apa namanya ya? Pajaknya ya sih kayaknya. Ramai. Orang jualan dan orang beli. Ada masjid tadi. Iya kan? Oh iya, belakangnya ada Indomaret. Sojarwo. Kayaknya enak makan mie ayam. Saran saya kalau ada. GP. Nah ini dia kebun tehnya lagi.
namanya Kebun Tobasari. Ini dia nyetok. Oh, mana aja? Ya, nggak hidupin. Asik. Ini ke sebelah kiri ada tempat makanan ponaan sih, ya, Pulau Dongdong. Ada biang lalanya, ada kafenya kalau nggak salah ya. Oh, Dongdong. Ada oh, jam. Oh, kayak Sky View ya.